Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Setiawan dengan NPM 201102101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan MSIB Batch 5 saya, yaitu di Mitra OKOC Indonesia sebagai Digital Marketing Specialist. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan dari materi. Yang pertama yaitu ada profil OKOC Indonesia. OKOC Indonesia adalah gerakan sosial pencipta lapangan kerja berbasis pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. OKOC sendiri melibatkan 4 unsur dalam menjalankan programnya, yaitu masyarakat, penggerak, pemerintah, dan pihak swasta, institusi pendidikan atau yayasan. Adapun visi dan misi dari OKOC Indonesia sendiri yaitu dengan visi menjadi gerakan sosial yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Adapun misinya yaitu yang pertama, melakukan pendataan calon wirausaha dan wirausaha di masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat, mendorong dan membantu wirausaha untuk melengkapi perizinan, membantu pemasaran produk-produk anggota, menciptakan pusat-pusat kewirausahaan di masyarakat, membantu akses permodalan kepada anggota, berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dunia pendidikan, dan penggerak komunitas. Yang terakhir yaitu membangun ekosistem bisnis bagi komunitas wirausaha sosial untuk membantu wirausaha dampingan. Di sini yaitu tim MSIB OKOC Indonesia terdiri dari kurang lebih 90 mahasiswa yang terdiri dari 3 part, yaitu yang pertama ada magang di kantor yang berjumlah 22 mahasiswa, yaitu ada pendamping penggerak OKOC berjumlah 20 mahasiswa, dan yang terakhir ada pendamping UMKM berjumlah 48 mahasiswa. Di sini saya termasuk ke dalam tim pendamping UMKM dengan tim yaitu berjumlah 11 orang, dan alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan untuk menjadi ketua kelompok di tim ini. Adapun kegiatan dari MSIB OKOC Indonesia sendiri yang pertama yaitu OKOC in Class. OKOC in Class ini merupakan kegiatan tahap awal atau pengenalan terhadap OKOC. Kegiatan ini dilakukan di bulan pertama kegiatan magang, yaitu di bulan Agustus tahun 2023. Mahasiswa akan melakukan pengenalan terhadap bagian-bagian yang ada di OKOC. Ada 7 pertemuan dalam OKOC in Class, di mana materinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, overview dan sejarah OKOC Indonesia, ilmu keorganisasian, 7 top dan perencanaan branding OKOC Indonesia, keuangan, manajemen dan konten pilar OKOC Indonesia, leadership dan problem solving. Yang terakhir ada visi dan misi dari perusahaan. Adapun workflow dari MSIB OKOC Indonesia yaitu yang pertama, market research UMKM untuk yang potensial untuk kita dampingi. Yang kedua yaitu membuat poster calling for UMKM dan dibagikan melalui IG, Instagram kelompok, grup UMKM, dan Instagram pribadi anggota kelompok. Yang ketiga yaitu melakukan survei dan wawancara dengan owner UMKM terkait permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Yang keempat yaitu ada menganalisis permasalahan per UMKM dan membuat strategi dan KPI yang akan dicapai dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan saat pendampingan. Yang kelima ada kita mempresentasikan strategi yang telah kita buat, yaitu kita mempresentasikannya kepada owner dari UMKM. Yang keenam ada melakukan pendaftaran UMKM ke website OKOC Indonesia. Yang ketujuh ada melakukan pendampingan terhadap 4 UMKM, yaitu pendampingan dari segi marketing, operasional, finance, dan human resource. Yang ke-8 ada menganalisis hasil pendampingan terhadap 4 UMKM, yang selanjutnya membuat laporan akhir pendampingan UMKM dan mempresentasikannya kepada mentor. Yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil akhir pendampingan UMKM ke setiap owner UMKM.
Pertama yaitu adalah pencarian UMKM di Jabodetabek. Pencarian UMKM untuk didampingi tim MSIB OKOC Indonesia ini, pencarian dilakukan dengan dua metode, yaitu metode offline dan online. Untuk metode online, kita membuatkan poster yang calling for UMKM dan dibagikan di Instagram dari OKOC Indonesia dan Instagram pribadi, yang mana di dalamnya ada link Google Form untuk UMKM yang ingin mendaftar. Untuk offline, kita mencari UMKM secara offline dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan negosiasi dengan owner dari UMKM tersebut. Setelah melakukan pencarian dan masuk ke tahap seleksi UMKM, maka didapati 3 UMKM sebagai berikut. Masing-masing UMKM sudah mendatangi MOU dari tim MSIB OKOC Indonesia. Yang pertama ada UMKM Catering Fabulous Kitchen, yang kedua ada UMKM Sea Dessert, dan yang ketiga ada UMKM Sang Petani. Kegiatan yang selanjutnya yaitu wawancara dan analisis permasalahan dari UMKM. Wawancara dan analisis permasalahan UMKM yang sudah difilter pada saat pencarian. Adapun pertanyaan wawancara UMKM yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara terkait dengan profil usaha, produk atau jasa, pertanyaan sesuai divisi dari MSIB OKOC Indonesia. Kemudian analisis permasalahannya dengan cara analisis SWOT, analisis STP atau segmentasi, targeting atau positioning, kemudian USP atau unique selling product, dan analisis kompetitor. Kegiatan yang selanjutnya yaitu wawancara dan analisis permasalahan UMKM. Ini ada contoh yang dari satu UMKM catering, yaitu di sini ada catering UMKM catering dengan nama owner yaitu Lili Prasarti, alamatnya di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Kurang lebih seperti ini untuk pertanyaan yang umumnya. Kemudian untuk pertanyaan yang sesuai divisi masing-masing, kemudian karena saya divisi digital marketing, pertanyaannya kurang lebih seperti siapa saja target audiens atau pelanggan yang spesifik dari produk atau jasa yang dijual. Selanjutnya kegiatan wawancara dan analisis permasalahan UMKM. Yang pertama ada analisis SWOT. Ini dari salah satu contoh dari satu UMKM catering, yaitu analisis SWOT, yaitu ada analisis segmentasi, analisis kompetitor, dan USP. Untuk analisis SWOT-nya sendiri yaitu strength-nya memiliki menu makanan yang bervariasi, untuk weakness-nya pemasaran digital masih kurang, untuk opportunity-nya dapat bermitra dengan event-event tertentu, untuk threat atau ancamannya adanya kompetitor yang sehingga ada kompetisi yang ketat. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu membuat strategi. Setelah kita menemukan permasalahan dari masing-masing UMKM, yaitu selanjutnya kita membuat strategi dari masing-masing UMKM. Yang pertama dari segi pemasaran, yaitu ada permasalahan belum memiliki konten pilar dan konten plan yang jelas, dan solusi atau strategi yang kita buat yaitu menyusun konten pilar, konten planning, dan konten kalender agar dapat membuat konten yang terorganisir. Kemudian dari sisi keuangan, pencatatan keuangan masih standar atau manual. Kemudian solusi yang akan kita lakukan yaitu membantu membuat laporan secara digital. Kemudian masuk ke tahap pendampingan UMKM dilakukan pada bulan Oktober sampai November. Pendampingan sendiri bertujuan untuk mengembangkan bisnis dari UMKM tersebut. Di sini ada UMKM Catering Fabulous Kitchen. Dari segi marketing, kita sudah melakukan pendampingan yaitu dengan goals meningkatkan brand awareness dan engagement dengan pengoptimalisasian Instagram UMKM Fabulous Kitchen. Adapun ini dari saya digital marketing yaitu meningkatkan brand awareness UMKM Fabulous Kitchen dengan membuat analisis target audience, analisis kompetitor usaha, membuat konten pilar, membuat konten planning, membuat desain, membuat mood board, membuat banner dan spanduk untuk UMKM tersebut. Kemudian ini untuk dari operasional. Dari sisi operasional yaitu
dengan goals meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional pada UMKM Faviras Kitchen. Kemudian dari sisi finance, itu dengan goals meningkatkan kualitas UMKM dengan mempunyai data keuangan. Untuk operasional dan finance, ini sudah ada tim divisi lain untuk mengurus operasional dan finance. Kemudian dari human resource, yaitu dengan goals meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM pada UMKM Faviras Kitchen untuk mampu go digital terhadap aspek pemasaran, keuangan, dan operasional. Kemudian selanjutnya ada UMKM Kopi Galeriku. Ini dari sisi saya yaitu digital marketing spesialis, yaitu dari sisi marketing. Untuk goalsnya meningkatkan brand awareness dan engagement dengan pengoptimalisasian Instagram UMKM Galeriku. Untuk strateginya itu kita sudah membuat analisis target audience kurang lebih sama seperti sebelumnya, itu membuat konten di Instagram, terus membuat Shopee dan Shopee Food Galeriku, terus optimalisasi e-commerce GoFood Galeriku, membuat banner dan lain-lain. Kemudian dari sisi operasional, yaitu dengan goals meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional pada UMKM Galeriku. Kemudian dari finance, dengan goalsnya membantu UMKM mempunyai pencatatan keuangan yang rapi dan efisien. Kemudian dari human resource-nya, meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM pada UMKM untuk digital, yaitu dengan cara membuat PPT materi edukasi terkait sosial media marketing strategi, kemudian membuat PPT materi desain dan dipresentasikannya kepada owner dari UMKM atau dari karyawan UMKM untuk mengenalkan website si Apik untuk pencatatan keuangan yang otomatis dan lebih efisien. Kemudian ada UMKM selanjutnya, yaitu UMKM CDZ atau CDZ Gelato. Di sini kurang lebih sama, yaitu saya dari sisi digital marketing spesialis membuat analisis target audience, analisis kompetitor usaha, membuat konten pilar, copywriting atau upload content feed, membuat desain untuk Instagram, membuat panduk atau banner. Kemudian dari operasional, ini meningkatkan legalitas usaha, meningkatkan loyalitas dan kepuasan konsumen, meningkatkan kualitas produk, membuat strategi untuk keberlanjutan usaha. Di sini ada mendaftarkan di website OKOC, mendaftarkan NIB, mendaftarkan Google Maps, membuat BTLW, dan membuat BMC dari usaha tersebut. Kemudian dari finance, di sini ada membuat skema format keuangan yang sesuai dengan UMKM, meningkatkan kerapihan dalam pencatatan keuangan, meningkatkan detail informasi pendapatan, perhitungan BIP, dan keterkaitan dengan total penjualan. Kemudian dari sisi human resource, yaitu dari sisi marketing, membuat PowerPoint materi edukasi terkait sosial media, marketing strategi. Dari sisi finance, mempresentasikan materi tentang keuangan kepada owner atau karyawan. Kemudian di sini ada UMKM tambahan, yaitu di tengah-tengah kita berjalannya MSIB ada UMKM tambahan, yaitu PT Karunia Cipta Kinsani. Di sini dari sisi kita goalsnya itu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional pada perusahaan Karunia Cipta Kinsani, yaitu meningkatkan legalitas usaha, membuatkan website dari PT Karunia Cipta Kinsani, membuat email, membuat WA bisnis, kemudian membuatkan Instagram untuk Karunia Cipta Kinsani untuk pemasaran di dunia marketing secara digital. Kemudian ini ada contoh before atau after-nya setelah kita melakukan pendampingan, yaitu Instagram dari UMKM tersebut sudah mulai rapi. Dari sebelumnya yang masih acak-acakan ada antara postingan produk dengan postingan pribadi itu masih dicampur. Kemudian setelah kita dampingi, yaitu untuk postingannya sudah teratur.
Kemudian ada New UMKM Kopi Galeriku yang sebelumnya sama, masih acak-acakan untuk kontennya dan belum memiliki konten plan yang jelas. Di sini di afternya yaitu kita sudah membuatkan konten plan yang jelas dengan desain-desain postingan yang cukup menarik untuk dilihat. Kemudian dari UMKM Si Dessert yang sebelumnya dia memiliki followers yang 993, kemudian setelah kami dampingi followers yang bertambah dan meningkatkan engagement dari UMKM Si Dessert. Selanjutnya di luar kegiatan pendampingan UMKM, saya pernah mengikuti Bootcamp Master Mentor OKOC Indonesia, yaitu memberikan pelatihan terhadap para penggerak OKOC Indonesia. Yaitu materi yang saya berikan yaitu terkait materi pengenalan BMC untuk usaha, kemudian materi karena di sini saya berposisi sebagai asisten mentor dari mentor saya. Kemudian untuk tahap akhir dari kegiatan MSIB Batch 5 OKOC Indonesia yaitu presentasi akhir dari MSIB OKOC Indonesia kepada mentor. Presentasi akhir ini adalah presentasi di mana kita mempresentasikan hasil pendampingan kita selama kurang lebih 3 bulan kepada mentor. Apa saja yang kami sudah lakukan pada saat tahap pendampingan UMKM. Kemudian di kegiatan selanjutnya yaitu ada graduation MSIB OKOC Indonesia dan alhamdulillah dari tim kami mendapatkan penghargaan Most Impactful Team dari UMKM. Ini ada link dari PowerPoint yang kami presentasikan kepada mentor. Ini ada dokumentasi selama saya mengikuti magang di MSIB OKOC Indonesia, yaitu banyak terjun langsung ke UMKM dan ada juga diskusi di kantor dengan tim dari pendamping UMKM. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.